Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita semuanya, sehingga dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, datang di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayahnya, diberikan taufik, hidayah dan inayah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam agama Islam. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah wa talibati rahiman rahimakumullah. Pada malam Kamis biasanya kita membahas kitab Qatful Janadani fi Syarhi Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Akan tapi mohon maaf, untuk malam ini ada berita gembira. Ada berita gembira. Apa gembiranya Ustaz? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala takdirkan insyaallah taala malam hari ini salah seorang akan menjadi saudara kita se-Islam. Alhamdulillah. Salah seorang akan menjadi saudara kita se-Islam dan seiman. Oleh karenanya untuk malam ini kita kajian kitabnya kita istirahatkan dulu, dan kita akan sama-sama menyaksikan dan memandu salah seorang saudara kita yang akan masuk agama Islam. Akan tetapi karena ini adalah seorang wanita, oleh karenanya yang ikhwan mohon yang duduk di belakang maju ke depan. Nanti kita akan buka tabir ahwat, dan untuk yang mau mengikrarkan syahadat dan yang mendampinginya, silakan dibuka tirainya dan maju ke depan. Silakan dibuka tirainya dan maju ke depan. Duduk situ aja. Untuk saudari kita, silakan duduk di belakang kamera situ. Silakan duduk di kamera situ. Ya, kursinya tolong disiapin, kursi. Meja itu menghadapkan ke sini. Meja yang itu, yang bawah, yang kecil menghadapkan ke sini. Ya. Sini, boy. Di situlah, belakang kamera, iya. Ya, di situlah. Menghadap ke sini. Menghadap ke sini mejanya.
Ya, silakan duduk di samping meja situ. Terserah diputar ke, tidak apa-apa, sambil berjalan. Baik, sebelum acara kita mulai, ada beberapa yang ingin kami tanyakan kepada saudari Melinda Anastasia. Ya, namanya Melinda Anastasia, betul? Iya, betul. Tempat tanggal lahir Palembang 7041987. Alamat Jalan Setunggal. Umur sekarang 32 tahun. Betul? Betul. Saya ingin tanya, apa sih sebenarnya latar belakang dari saudari sehingga ingin pindah agama Islam? Yang pertama sih, yang paling pertama karena dari kecil saya Tolong ganti mikrofon. Cek. Ya, silakan. karena dari kecil saya tinggal di dekat masjid. Saya dengar orang mengaji dan mulai ada rasa tertarik dengar orang mengaji. Mulai dari kecil ya, sampai usia dewasa masih tetap mempertahankan agamanya. Setelah itu, setelah dewasa baru memiliki keinginan. Itu. Iya. Baik. Insyaallah. Dulu waktu kecil belum ada keinginan ya? Mungkin juga belum mengerti ya, dan keluarga juga masih susah menerima, dan saya juga belum berani untuk mengutarakan ke keluarga. Baik, Masya Allah ya. Kalau boleh tahu, sebelumnya dari agama Kristen. Kristen Protestan atau Katolik? Kristen Protestan. Protestan, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelumnya sudah pernah tahu apa itu Islam? Mungkin dari ceramah-ceramah yang disampaikan di sekitar masjid. Iya. Iya, sudah tahu. Iya, tahu sedikit dari ceramah dan dari teman Iya. yang di sebelah saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi sebuah hidayah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang banyak. Baik, mungkin nanti panjang lebar akan kita sampaikan apa itu Islam, tapi mungkin itu nanti. Sekarang kita ke prosesi, yaitu pembacaan ikrar. Karena masuk Islam itu tidak mudah. Masuk Islam itu tidak susah. Hanya mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Inilah syarat seorang masuk dalam agama Islam dan syarat seorang diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Islam ada orang yang melakukan kebaikan sebanyak apapun dia melakukan kebaikan, akan tetapi dia belum pernah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka
amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat seorang diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Yang mudah-mudahan nanti dimampukan oleh Allah untuk mengikrarkannya sesaat lagi. Ya. Ini pengertian mengenai masuk Islam. Atau mungkin sudah ada keluarga? Sudah berkeluarga? Belum. Belum ya. Insyaallah. Jadi keluarganya belum ada yang ingin ikut dari keluarga besar. Sampai sekarang sih belum ada. Belum ada ya. Baik, selanjutnya, apakah Anda masuk Islam itu karena dorongan hati sendiri atau ada paksaan dari unsur lain? Dorongan hati sendiri. Dorongan sendiri ya. Insyaallah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kita orang Islam alhamdulillah ya. Ada yang dari yang lain, yang dari agama lain yang belum bisa menerima Islam, yaitu terserah dirinya sendiri. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah kita buka dengan tangan terbuka. Baik, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama tolong diikuti arahan dari saya untuk membaca ikrar syahadatain. Siap ya? Baik, sekarang silakan ditenangkan dulu hatinya. Ditenangkan hatinya, kita akan sama-sama mengucapkan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti setelah pengucapan dua kalimat syahadat tadi, Anda menjadi bagian dari kami sesama muslim. Yang muslim satu di antara kewajiban muslim satu dengan yang muslim yang lainnya banyak hal. Ya. Nabi SAW mengajarkan kita al-muslimu lil muslim kal bunyan. Seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini antara muslim satu dengan muslim yang lainnya bagaikan satu bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sekadahulu kemarin Anda masih belum Islam, dan sekarang Anda sudah menjadi muslimah, maka Anda adalah bagian dari saudara kami yang Anda berhak untuk mendapatkan hak-hak dari kami. Apa hak yang harus diterima oleh saudara muslim?
Yang pertama kata Nabi SAW adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Salam kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kehormatan. Dan seorang muslim ini ketika diucapkan salam itu merupakan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salam ini adalah suatu cara untuk menghormati orang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila salah seorang saudara kita mengundang kita, maka kita wajib untuk memenuhinya. Anda yang sekarang sudah masuk agama Islam kemudian mengundang kami, maka kami wajib untuk memenuhinya karena Anda adalah bagian dari saudara kami. Kemudian yang ketiga, wa idastansahaka fansahu. Apabila Anda meminta nasihat, maka kewajiban bagi kami semampu kami memberikan nasihat. Dan nasihat yang terindah adalah nasihat untuk mengajarkan apa itu syariat Islam. Dan kita harus tahu bahwasannya ketika Anda sudah memilih untuk menjadi agama Islam, maka ada berbagai kewajiban-kewajiban bagi seorang yang sudah menyatakan dirinya menjadi muslim. Yang pertama, ketika sudah baru tadi ikrar syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat alhamdulillah. Kemudian yang kedua, setelah ini nanti maka Anda diwajibkan untuk mandi. Diwajibkan untuk mandi, mensucikan diri, ya, menghilangkan kotoran kesyirikan yang ada di dalam tubuh Anda. Ini setelah ini silakan nanti balik ke rumah mandi, bersih-bersih. Dari ujung atas sampai ke bawah itu tersentuh oleh air. Kemudian yang ketiga, kewajiban bagi yang baru masuk Islam adalah melaksanakan sholat. Sudah tahu bagaimana cara sholat? Belum tahu. Nanti bagi saudara-saudari yang ada di sekitarnya, tolong diajari bagaimana cara sholat. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Saya sudah masuk Islam. Sementara kewajiban seorang muslim setelah masuk Islam adalah sholat. Ya. Maka silakan nanti diajari gerakan-gerakannya, gerakan-gerakan sholat. Kemudian bagaimana dengan bacaannya? Bacaannya semampu Anda. Ya, bisanya bismillahirrahmanirrahim, semua gerakan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, ya, sami Allahu liman hamidah bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai sujud pun, sampai rukuk pun, ya, sampai duduk pun, sampai salam pun, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini untuk permulaan Anda. Ya. Nanti tolong teman-temannya diajari gerakannya, ya, dan juga tata caranya. Ya. Salat. Kemudian setelah salat, maka kewajiban kita semua sebagai muslim adalah melaksanakan ibadah puasa. Ini puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan ini wajib bagi setiap muslim laki-laki dan wanita yang tidak memiliki halangan. Ya, kalau wanita punya halangan, ya, ada masa bulanan, maka dibolehkan baginya untuk meninggalkan puasa, tidak puasa. Tapi digantikan di hari yang lainnya. Ya, puasa. Kemudian selanjutnya adalah zakat. Membayar zakat. Bagi Anda, ya, yang sudah masuk Islam dan bagi kaum muslimin yang memiliki harta, maka menunaikan zakat. Zakat yang bentuk zakat harta kita atau zakat fitri, yaitu setiap akhir bulan Ramadan. Ini menunaikan zakat. Kemudian yang terakhir, kewajiban seorang muslim dan muslimah apabila mampu maka melaksanakan ibadah haji
yang alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan haji, saudara-saudara kita ya sebagian sudah berangkat haji. Ini kemuliaan bagi siapa yang memiliki harta, maka diperintahkan untuk ibadah haji. Akan tapi bagi wanita, maka dia harus memiliki pendamping atau mahram untuk melaksanakan ibadah haji. Ini 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh manusia setelah dia masuk dalam agama Islam. Kemudian juga Nabi kita SAW memerintahkan kepada kita semuanya sebagai seorang muslim, satu dengan muslim yang lainnya adalah berkata baik, ya, berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, diam. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kata yang baik, tidak berdusta, ya, tidak bohong, jujur. Kalau seandainya tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena diam itu selamat daripada seseorang ngomong sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu, akhirnya membawa kerusakan. Ya. Siapapun, dengan siapapun, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata baik. Baik. Ini kewajiban. Kemudian hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Yang keempat adalah wa idza atasha fahamidallaha wa idza atasa fahamidallaha fashamidhu. Apabila salah seorang bersin, maka kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan, ya, hacing, ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan. Bagaimana doanya? Yarhamukallah, yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguk. Ini kewajiban. Ada yang sakit dijenguk. Anda sakit kemudian menghubungi saudarinya, maka saudarinya jenguk dia. Dibesuk, ya, diberikan oleh-oleh, didoakan, ya, mudah-mudahan cepat sembuh, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa-dosa kita, ya, karena kita sabar dalam menerima takdir Allah berupa sakit, ya. Maka ini kewajiban. Bahkan ada sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan keutamaan orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit, ya. Apabila dia mengunjungi di waktu malam, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hatta yusbih, sampai waktu pagi didoakan. Kita mengunjungi orang, mendoakan orang, kita didoakan oleh malaikat. Kalau dia mengunjunginya di waktu pagi, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai waktu sore datang. Ini keutamaan, ya. Makanya kalau sakit, nyampaikan informasi saya sakit, ya. Temannya mengunjunginya, ya. Didatangi, dikunjungi, didoakan, diberikan kekuatan, ya. Bukan malahan kamu sakit apa? Sakit demam. Oh, ada tetangga aku kemarin sakit demam langsung mati, gitu, ya. Ya, bukan seperti itu. Dikasih penguatan cepat mati malahan. Tapi dikuatkan, oh enggak apa-apa, demam itu biasa. Ada yang tetangga kena stroke, ya, stroke kemarin, jika dibilangin, stroke itu penyakit kecil, besok insya Allah sembuh, walaupun besok meninggal dunia, ya. Dikuatkan, tidak apa-apa. Sakit
apabila diterima dengan ketabahan, maka akan membawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manfaat sakit bagi orang muslim yang pertama adalah menghilangkan dosa. Ya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sabar. Tabah. Bukan ngeluh, aduh aku sakit, kapan nak sembuh, sudah minum obat banyak-banyak masih baik sakitnya, sudah datang ke dokter 1, 2, 3 masih sakit baik. Ya. Sabar, sakit alhamdulillah. Ya. Ini yang pertama, menghilangkan dosa. Yang kedua, dapat memberikan pahala. Kalau kita sabar, Masya Allah pahalanya akan banyak datang. Makanya sabar. Kemudian yang kelima, kewajiban antara seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah wa idza mata fatba'hu. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya. Ya, dikuburkan, dirawat, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Ini kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudari muslimah, bahwasannya setiap kita akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuk ujian itu, baik itu ujian datang dari keluarga, baik itu ujian datang dari harta, baik ujian itu datang dari sahabat atau dari yang lainnya, maka kewajiban kita adalah sabar atas ujian tersebut. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk melihat mana hambanya yang mampu bersabar supaya Allah naikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bersabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang mampu bersabar maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Sabar. Mungkin Anda baru masuk Islam, nanti akan datang serangan-serangan dari luar, dari keluarga, dari intern. Ya. Mengatakan engkau murtad dari agama kami. Tapi ingatlah bahwasannya Islam itu datang di akhir zaman menjadi agama penyempurna agama-agama yang lainnya. Maka beruntunglah bagi orang yang sudah masuk Islam. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk Islam, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kegembiraan bagi orang yang mu'allaf. Mu'allaf itu baru masuk Islam, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Dan sekarang Anda sedang mendapatkan kertas kosong. Dosa-dosa Anda dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang kondisinya bersih, kosong. Makanya sekarang ke depan terserah Anda mau mengotori kertas tersebut dengan coretan-coretan yang tidak bermakna, atau apakah akan menjadikannya putih bersih laksana kertas kosong sehingga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Ya, gangguan-gangguan akan datang dari keluarga, dari teman, kerabat akan memusuhi. Tapi seorang muslim ketika sudah mengikrarkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia harus bersyukur dan bersabar atas ujian-ujian. Ya, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW dahulu mereka masuk Islam, ya, untuk mempertahankan Islam mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Ya, ada yang masuk Islam kemudian mereka diancam dengan pembunuhan, dibunuh. Ada yang ditindih dengan batu yang besar. Untuk apa? Agar dia keluar lagi dari agama Islam. Ada lagi di antara mereka yang disengat dengan besi panas. Ada di antara mereka yang
pasung di dalam rumah yang tidak memiliki cahaya sedikit pun. Itu ujian-ujian semua. Tapi orang yang beragama Islam, memilih Islam dari hatinya, maka dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ketahui bahwasanya setiap kita melangkah untuk menuju baik, badai pasti akan datang. Ya, badai pasti akan datang. Inilah beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Satu lagi poin yang penting adalah ketika Anda sudah beragama Islam, maka mulailah mempelajari Islam. Ya, mulailah mempelajari Islam, apa itu Islam, kewajiban-kewajiban dalam Islam, apa itu syariat-syariat Islam, ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pemahaman yang baik dan juga jangan salah milih teman. Ini penting. Jangan salah milih teman, karena teman itu ada yang mengajak kepada kesusahan, teman itu ada yang mengajak menuju kebobrokan moral, teman itu ada yang mengajak untuk menjadi orang yang buruk. Carilah teman yang baik, karena teman yang baik akan menghantarkan kita kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik akan meraih kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir daripada kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Makanya ya, kita jadikan semua kegiatan kita bermakna ibadah. Bermakna ibadah yang nantinya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada satu lagi, mohon maaf satu-satu terus ya. Satu lagi, kewajiban seorang muslimah, kewajiban seorang wanita muslimah adalah memakai hijab. Apa itu hijab? Hijab adalah pakaian yang syar'i. Pakaian yang syar'i itu bagaimana, Ustaz? Pakaian yang syar'i adalah pakaian yang menutupi tubuh kita. Ya. Ustaz, apakah saya harus pakai cadar, Ustaz? Tidak wajib cadar itu. Ya, pakaian yang longgar, dari atas pakai jilbab, pakai busana muslimah, ya, pakai androk tertutup lekuk-lekuk tubuhnya, tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ini kewajiban seorang wanita muslimah. Karena ada dalam hadis disebutkan, ya, di akhir zaman itu banyak orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Sejatinya ya, dia itu berpakaian tapi sejatinya telanjang. Kenapa dikatakan telanjang? Karena tubuhnya itu masih tampak leka-likunya. Pakai pakaian tapi ketat, ya. Atau ala gaya sekarang itu you can see. Ya. You can see. Kamu bisa melihat aku tapi tidak bisa memilikinya, katanya. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Kalau seorang pakai pakaian yang you can see, kemudian ada laki-laki yang memandangnya, maka dia berdosa. Makanya ditutup. Untuk apa? Untuk menutup pintu setan datang kepada kita. Ya, ini diantara kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Mungkin ini bisa dipahami ya, Mbak ya. Baik, ini kita buatkan surat pernyataan telah memeluk agama Islam. Saya bacakan, mohon disaksikan oleh kaum muslimin ya. Surat pernyataan telah memeluk agama Islam. Pada malam ini, Rabu 7 Agustus 2019, 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah, yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Melinda Anastasia, tempat tanggal lahir Palembang 07041987, alamat Jalan Setunggal, Lorong Sekolah 2, nomor 85, umur 32 tahun. Atas kemauan sendiri dengan sadar
ridho dan ikhlas serta tanpa ada unsur paksaan dari siapapun menyatakan diri saya dengan bersungguh-sungguh memeluk agama Islam dengan menjadi seorang muslimah yang taat menjalankan syariat agama Islam. Dengan ini saya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang menyatakan Melinda Anastasia. Saksi 1, Bapak Iqbal Nasir. Bapak Iqbal Nasir mohon ke depan tanda tangan. Yang kedua, Pak Haidir ada? Pak Haidir. Tidak ada. Mungkin bisa diwakilkan oleh Pak Patriot ya. Pak Patriot. Saksi 1, Muhammad Iqbal Nasir, kemudian Bapak Patriot, kemudian mengetahui Ketua DKM Masjid Imam Syafi'i Yusuf Solehin. Baik, sebagai penghormatan kepada saudari kita muslimah, silakan diambil. Kemudian tolong ambilkan satu Al-Quran yang besar. Al-Quran yang besar yang bisa dibaca. Silakan maju ke depan. Coba. Itu punya masjid bukan? Ya, punya masjid. Nah, ini aja, cukup ini. Ya. Sebentar Pak ya. Baik, di sini ada buku apa yang kita ketahui tentang Allah. Allah Maha mengetahui segalanya. Kemudian kita juga berikan surat pernyataan maulid Islam. Kemudian Al-Quran nanti silahkan dipelajari. Kemudian juga ini ada dari DKM Masjid Imam Syafi'i, ada santunan walaupun sedikit. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, sudah. Baik kaum muslimin rahimakumullah, jazakumullah atas partisipasi dari antum sekalian. Kita doakan mudah-mudahan saudari kita diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan juga sampai akhirnya menemui ajalnya tetap menjadi seorang wanita muslimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum wa lisail muslimin min kulli dhanbin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tirainya ditutup kembali dan kembali ke tempat semula.